Oke, kita kembali ke tajuk demokrasi. Beberapa hari yang lalu kita sudah mewawancarai beberapa narasumber yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, dan kita hadir kembali. Isu yang kita angkat suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Ada 3 narasumber. Mereka ini akan kita kulik, bincang-bincang secara santai aja. Kenapa kita angkat ini? Karena ternyata ada masalah. Mereka ini melakukan gugatan ke pengadilan Pematang Siantar dan sudah digelar 2 kali, terakhir mediasi. Yang mereka gugat ini adalah Paradek sebagai tergugat 1, Wali Kota Pematang Siantar sebagai turut tergugat, kemudian tergugat 2 adalah Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, dan tergugat 3 adalah Dinas Tata Ruang Pemukiman atau PRKP yang sekarang disebut. Dan masalahnya apa? Ini yang menjadi tanda tanya. Kenapa mereka menggugat? Oke, saya perkenalkan narasumber. Ini ada 3 orang, yaitu Bung Sony Simangunsong sebagai mantan warga yang bermukim di Siantar Business Center. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bung Sony. Selamat siang Bang. Ya, kemudian ada lagi seorang ibu yang mantan guru, tapi masih tetap aktif sebagai guru hari ini. Beliau adalah Sulastri Guru Pasaribu, masih warga daripada Siantar Business Center. Selamat siang Bu Sulastri. Selamat siang Pak. Ya. Dan terakhir ini sebagai turut menggugat, sebagai penggugat 1 adalah Joni Monang. Selamat siang Bung Joni. Siang. Ya, tadi saya udah paparkan sekedar ya tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan warga Siantar Business Center. Ini kan mewakilin daripada ada namanya komunitas Ikatan Warga Siantar Business Center yang mengajukan gugatan dan sekarang masih diproses oleh Pengadilan Negeri Kota Siantar. Langsung aja kepada Bung Joni. Sebenarnya ada apa gugatan itu? Ya, kita melakukan aksi penggugatan terhadap PT Pelita Paradek berhubung kita nilai operasional usaha beliau ini mengganggu kenyamanan warga Di komplek di SBC, dalam komplek SBC ini, Pak. Kelurahan Pahlawan ya. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia. Ada apa tuh? Ya, menurut kami ya seperti yang kami lihat dan kami rasakan, bus-bus yang menjadi milik Paradek ini berlalu lalang di dalam komplek, menurunkan penumpang, menaikkan penumpang, menyebabkan keresahan buat kami masyarakat yang ada di sini. Artinya mobilnya masuk ke komplek. Masuk ke dalam komplek, Sampai berapa banyak? rata-rata per hari itu bisa sampai 20 unit. Oke. Ini gugatan atas nama warga. Atas nama warga, Bang, jadi diwakilkan oleh kami sebagai pengurus, dan kami pengurus mewakilkan kepada pengacara kami, Pak Mulyaman Purban. Berapa banyak warga? Warga yang kami himpun sebagai data identitas mereka sebanyak 62 warga, Bang. 62 warga. Iya. Tadi yang jelasnya karena ada kebisingan ya. Ada polusi suara yang ditimbulkan dari knalpot, kan bus-bus ini kan memanaskan mobil busnya. Tuh, jadi polusi udara itu asap daripada knalpot itu kan mengandung timbal PB, karbon, itu kan terkonsentrasi di dalam komplek ini ya Bang, sehingga rumah-rumah warga itu sudah berminyak-minyak dinding temboknya. Kemudian juga ada ancaman keselamatan Bang. Itu kan busnya dengan tonase hampir di atas 20 ton. Dan di situ kan banyak anak sekolah, ada bimbel, ada anak TK Gloria, ada ibu ini juga buka sanggar musik. Kan itu sangat rawan Bang untuk kecelakaan. Yeah. Dengan tonase sebesar itu, apabila terjadi kecelakaan, saya kira itu fatal sekali Bang. Nah, kemudian juga mengakibatkan rusaknya bangunan akibat dilalui oleh bus dengan tonase di atas 20 ton, itu rumah bergetar Bang, sehingga tanah jadi turun, sehingga tanah itu jadi bergelombang, rusak. Kemudian itu tutup parit itu juga pada pecah-pecah, nanti diperbaiki lagi, pecah lagi, bolak-balik. Kemudian dengan masuknya busnya itu Bang, menyebabkan akses jalan terganggu. Oke. Ya, gitu aja Bang dari saya. Jadi Siantar Business ini untuk fungsinya untuk apa?
Sebenarnya kalau kita pernah tahu ya, dari developer saya pernah telepon langsung. Dari beliau itu jelas izin komplek ini peruntukannya adalah untuk hunian dan bisnis, Bang. Tetapi Hunian bukan dan bisnis. hunian dan bisnis komersil maksudnya, tapi bukan berjenis bus-bus begitu. Bukan ya? Yang standar umum lah gitu. Iya. Iya. Artinya fungsi sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau Iya, harusnya berfungsi sosial, Bang, lahan itu atau tanah itu. Iya. Nah, Ya siap. kemarin sudah digelar sidang ya, walaupun 2 kali baru ditunda dan kemarin perdana dan kemarin mediasi lagi ya. Iya, Bang. Tapi Sampai semalam sudah tahap sidang mediasi, Oke, tetapi tidak sebelum terlaksana. mediasi kita mau mulai Siap, dengan siap. Ibu Sulastri. Ya Bu, sebenarnya Ibu sebagai penghuni ya, masih sebagai penghuni. Tadi disebut sebagai guru les kesenian atau musik atau Ya, musik ya. ya. Jadi Ya. kalau Ya. flu ya, agak Ya. flu Pak, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya mengingat perjuangan di SPC ini, pertama memang saya sudah 61 tahun, belum pernah kutemukan di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, terminal itu di pusat kota. Wah, Belum ini pernah. disebut terminal memang. Bagi kami Oh, terminal oke. karena Iya. sudah menginap di situ berpuluh mobil besar dan ya keluar masuk ke situ. Oke. Bagi kami itu terminal ya. Ya. Gitu, karena nginep di situ gitu. Nah, mulai tahun 2016 kami sudah permasalahkan itu banyak hal. Mulai 2016 sudah pergi ke wali kota, kemana-mana sama Pak Mangun sama di sini, tapi tidak ada jalan, tidak menemui jalan bagaimana cara mengatasinya. Lalu ya akhirnya kami apatis. Dalam keapatisan itu makin suka-sukanya. Di belakang itu aturan gang kebakaran itu 2,5 meter dibangunnya, sekarang disisakannya 2 meter, Satu. disisakannya 1 meter ke kami, 1 meter, ya pokoknya nggak bisa digunakan dong. Dan kumuh jadinya, kumuh. Kalau ular banyak masuk di situ. Oke. Lalu buangan airnya itu ya ke kami, luar biasa kan? Buangan air apa itu? Dia bikin talang baru-baru Oke, ini. talang. Lalu buangan airnya itu ya ke kami, Ya. talang itu langsung sep. Nah gitu ya. Terus saya pernah ngomong sama dia, kenapa gini? Oh, kasar dia. Kamu orang miskin, katanya sama saya. Gak usah kamu ngomong, katanya. Ya udah, karena memang saya miskin ya saya diam. Tapi dalam hati saya pasti suatu saat kamu akan kena. Iya. Nah, yang kedua, saya sendiri itu sekat-sekat ruangan saya itu kaca. Karena saya buka les musik ya. Jadi semua kaca ini lepas karetnya. Apa penyebabnya saya pikir ya? Rupanya ya itulah tonase mobilnya itu yang saben hari masuk itu duduk-duduk itu Ada turun getaran. sendiri. Nah, yang berikut itu sampah mereka berada di mana-mana. Dibuang ke belakang kami. Yang ketiga, semua supirnya itu maaf ya Pak, kencing itu di belakang kami. Buang air entah apalah itu. Maka kita nggak berani buka belakang kita saking baunya. Gitu ya. Tidur di situ, kencing di situ, tak macam mana lihat ya. Jadi menurut saya mungkin ya gimana lah ya, berdayakanlah terminal yang sebenarnya. Begitu ya, Pak ya. Artinya kenyamanan ternyata terganggu ya Bu ya. Sangat. Sangat terganggu ya. Tadi kan udah disinggung juga masalah polusi udara, kebisingan, kemudian getaran, amblas. Hal yang lain mungkin pada malam hari gimana? Kebetulan saya memang tidak nginap di situ ya. Oke. Kalau malam hari saya tidak pernah rasakan, tapi tetangga teman-teman selalu ngomong karena mereka jam 3 pagi itu manasin mobil. Dipanasin mobilnya, berteriak-teriak itu supirnya. Teriak, kamu ini, oh teriak lah, Ya. gimana teriak kan gitu ya. Orang pada masih tidur Oke. jam 3 gitu. Ya, inilah memang dinamika yang terjadi. Kita pikir hal ini telah membuat keresahan sehingga muncul keberanian tanda kutip mungkin ya mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti yang kita katakan tadi, ada sudah dasar daripada gugatan itu. Tapi di sini ada lagi nih, Bung Sony Simangunsong, mantan daripada warga sini. Bung Sony tahu nggak apa yang terjadi di sini? Terima kasih Bang. Saya membeli ruko di SPC ini tahun 2007. Parade pun belum ada. Oke. Masih 3 dulu kami di belakang itu. Dari sekitar 40-an ruko itu ya, belakang blok B, dan nyaman di situ. Tertib,
tidak ada. Kalau nggak salah para adik masuk 2014. Mungkin Iya. siapa Iya, tahu pas. salah data Iya. saya. Iya. Nah, mulailah terjadi di situ. Warga udah mulai banyak yang beli ruko. Nah, masuk mobilnya dan sama saya sendiri dia pernah bermasalah. Hmm. Nah, di belakang rumah saya mau diambilnya jalan untuk apa namanya gang Mobil kebakaran yang- iya, 1 meter. yang saya buat Iya. tadi. 1 meter. Saya pergi ke Tarukim bilang minimal 2 meter Iya. jalan. Tapi memang saat itu saya nggak punya surat ya dari pengembang. Lalu saya katakan sama Pak Adip, karena dia udah membuat batu bata, sama Iya. batu padas, Fondasi. fondasinya. Dia bilang ini geser ini bang, nggak bisa 1 meter. Oke. Nah, harus 2 meter. Akhirnya dibelokkannya jadi 2 meter, hanya punya saya. Saya nggak tahu kenapa dia hanya punya saya. Yang lain diambil 1 meter terus. Itu di blok mana? Di blok B, belakang Blok B. rumah saya, blok B Dekat yang saya, 45. Iya. Nanti bisa kita lihat itu. Karena punya saya dibuatnya, ya saya nggak masalah lah kan. Artinya permohonan saya di apa sama bapak itu. Tapi setiap pagi mobilnya ini, busnya ini banyak di belakang. Oke. Nah, asap masuk ke rumah kita. Iya. Nah, jadi saya juga sering bilang sama abang itu, bang gimana itu bang? Ini warga di sini, tolonglah. Kalau abang di sini kita sama-sama cari makan nggak apa-apa lah di sini. Cuman busnya jangan buat di sini. Hmm. Buat aja, misalnya di mana nanti antar ke situ penumpangnya kan bisa Ya. untuk mengatasi ini. Karena warga waktu itu pun sudah mulai gak kasak kusuk ini. Karena Ya. saya di situ ketua pertama ikatan ini saya. Oke. Sebelum Sebelum Iya. tapi belum diformalkan seperti beliau. Iya. Waktu beliau diformal. Saya semua mengadu. Hmm. Nah, jadi saya selalu lah berkomunikasi sama Bang Paradip ini. Ya, akhirnya begitu juga. Ya, tapi nggak dilaksanakan. Hmm. Akhirnya ibu ini pun masuk, ibu 2000 berapa masuk? 2012. 2012. Nah, ibu ini pun mengeluhkan hal yang sama, datang ke saya. Akhirnya kami berdua lah membuat surat atas nama warga ini. Wali Oh, kota. gitu. Ke wali kota kami surati, kami bilang demikian. Iya. Kami keberatan dengan keberadaan para Adip membuat angkutannya busnya di belakang Iya. itu Iya. dengan SBC kan. Hmm. Kami layangkanlah itu ke wali kota sama ke perhubungan dulu kita ya, Dinas Bu. Perhubungan, ya. Tapi nggak ada tindakan. Oke. Nah, lalu beberapa wartawan juga yang saya kenal saya beberkan ini. Hmm. Nah, artinya mereka ke sana juga, tapi nggak ada juga penyelesaian Oke. sampai saat ini. Iya. Lalu salah satulah akibat saya jual lah itu tahun 2021 saya keluar dari situ karena untuk apa saya menghirup itu kan? 2021. Iya saya keluar dari situ. Iya. Jadi kita pikir tadi kan disinggung masalah gang kebakaran. Iya. Kita juga udah konfirmasi loh ke Satpol PP, Hmm. di mana itu kan 2,5, diambilnya 1,5 meter, tinggal 1 meter, Siap. dan membuat tata ruang menjadi terganggu juga kan. Pasti bang. Jadi Dan kemarin informasi yang kita dengar, pihak Satpol PP kan udah mengajukan surat Oh gitu. kepada pihak Paradip. Nggak tahu, tapi informasi yang saya atau kami yang pernah konfirmasi katanya surat kedua. Bahkan terakhir katanya surat ketiga. Tapi ini di luar daripada Iya. materi gugatan pokok. Kita kembali lagi kepada masalah gugatan ini. Bung Joni, Siap. kemarin sebenarnya kan didamping oleh Mulyaman Kuba ya. Iya bang. Ya. Iya. Apa sebenarnya keinginan daripada gugatan itu? Isi gugatannya itu sederhananya adalah mengembalikan peruntukannya ke peruntukan semula lahan SDC. SBC. Jadi ya sebagaimana tadi saya katakan itu lahan di SBC ini diperuntukkan sebagai tempat hunian dan bisnis komersil, tapi non bus ya, non terminal gitu. Oke. Hanya itu aja, kembalikan aja gitu. Ya, oke. Nanti kita akan bincang-bincang, kita break sebentar.